صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أحياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياه في كلامك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متبعة له وبارك في عافيته وسلامه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil haniya wal hadiyani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifadah wa al-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawa bihi aslafuna as-salihun nawaina ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husnin niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya dan hidayah dan taufiknya, dan alhamdulillah kita bisa bersama beriktikaf di masjidnya sambil menunggu terbit matahari, kemudian salat isyraq dan duha, sehingga kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Masya Allah, setelah antum tadi membaca surat Yasin, dan memang disunahkan membaca surat Yasin di pagi harinya. Nah, juga di antara amalnya para kaum salaf salihin, mereka membaca Yasin setelah salat subuh. Nah, di sini ikhwan kita akan membaca kitab yang azimul miqdar, yang luar biasa, kadarnya sangatlah agung, dan kitab yang sangatlah tenar. Kitab ini bernama Tajul Arus
al-hawi li tahdibin nufus. Kalau diartikan taj itu artinya mahkota. Al-arus artinya pengantin. Nah, mahkotanya pengantin. Bukan membahas masalah pelajaran yang berkaitan dengan pernikahan, bukan. Tapi apa? Al-hawi li tahdibin nufus. Yang mana mahkota itu isinya apa? Hal-hal untuk penyucian jiwa, gitu. Kitab ini karangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang seringkali kita mendengar nama beliau tatkala kita mendengar kitab karangan beliau Al-Hikam. Ya, beliau punya kitab namanya Al-Hikam. Di situ beliau kumpulkan kata-kata bijak, dan sempat beliau sodorkan ke beberapa gurunya, dan itu akhirnya dipuji oleh gurunya. Masya Allah, engkau membuat ilmu ini sangatlah indah dan orang akan tertarik dengan apa yang kau tulis. Itu kitabnya Al-Hikam. Sebenarnya selain kitab Al-Hikam, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mempunyai banyak karangan. Nah, di antaranya ini Tajul Arus Al-Hawi li Tahdibin Nufus. Alhamdulillah, dahulu kami waktu di sana di Hadramut sempat membaca kitab ini dari guru mulia Al-Habib Omar sampai selesai dengan sanad yang muttasil. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya, sedikit kita akan menceritakan tentang pengarang kitab Al-Imam Ibn Athaillah. Ya, seringkali kita dengar namanya Ibnu Athaillah, padahal namanya itu Ahmad, ya. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Athaillah, begitu. As-Sakandari, begitu. Kenapa dibilang As-Sakandari? Karena beliau tinggal di Iskandar, Alexandria di Mesir, ya, dan magamnya, kuburannya pun di sana. Yang pernah ziarah ke Mesir pasti, ya, berkunjung ke Iskandaria akan berziarah kepada beliau ini di Iskandaria. Nah, beliau ini ikhwani wafat pada tahun 703. Ya, berarti di antara ulama abad ke-7. Nah, beliau sebelum menjadi ulama tasawuf yang tenar, beliau adalah tokoh ulama yang zahir. Al-Ahdal berkata, "Naam, kana faqihan aliman." Imam Ibn Athaillah Sakandari itu seorang yang ahli fikih dan ulama besar. Dahulu dia mengingkari, sebelum menjadi tokoh yang hebat dalam tasawuf, justru sebaliknya dulu itu dia anti, dia gak demen sama tasawuf, mengingkari ulama-ulama tasawuf dulunya gitu. Subhanallah. Sampai beliau bertemu dengan seorang yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Inilah sosok guru inilah yang merubah tasawuf di pandangannya Ibn Athaillah Sakandari, sehingga dia tertarik dengan ilmu tasawuf dan dia belajar dengan seorang guru itu, Abul Abbas Al-Mursi. Nah, padahal dia sudah menjadi ulama besar, ya, yang tenar. Ibn Athaillah itu sempat dia menjadi qadhi, bahkan sempat menjadi qadhi di Iskandaria. Nah, pertemuannya dengan Abul Abbas Al-Mursi itu Masya Allah luar biasa, ya Pak. Siapa ini Abul Abbas Al-Mursi? Abul Abbas Al-Mursi, dia ini adalah murid daripada Abil Hasan Asy-Syadzili. Abil Hasan Asy-Syadzili, Thariqat Syadziliyah itu. Nah, dialah yang pernah berkata, Abul Abbas Al-Mursi ini pernah berkata, "Law ghaba anni Rasulullah tarfata ain ma a'dadtu nafsi muslimah." Kalau seandainya bayangan Rasulullah luput dariku sekejap sahaja, maka sungguh aku tidak menganggap diriku seorang muslim lagi. Seakan-akan aku keluar dari Islam. Dengan apa? Dengan hilangnya bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadapanku. Jadi bukan cuma mimpi Rasulullah, bukan. Ya gadah,
berjumpa sama Rasulullah bukan 1-2 kali, setiap saat, senantiasa ya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia nyatakan kalau seandainya hal ini hilang dariku sekejap saja, udah seakan-akan aku bukan muslim lagi. Jadi luar biasa ikatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Perkataan ini ketika disampaikan kepada Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ar-Ratib, ya, beliau menanggapi perkataan itu. Abu Abbas Al-Mursi berkata, kalau seandainya Rasulullah bayangannya hilang dariku sekejap saja, maka sungguh aku tidak menganggap diriku lagi seorang muslim. Perlu syahadat lagi berarti. Hai Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang, oh bukan cuma dia, katanya. Bukan cuma beliau saja begitu. Ya kita semua begitu. Loh kok bisa? Kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bagaimana mungkin bayangan Rasulullah luput dari kami, hilang dari kami, sedangkan Nabi Muhammad adalah sumber keberadaan kami. Tak akan mungkin bayangan Rasulullah hilang dari kami. Nah begitulah ikhwan para kaum salihin. Jadi nggak tanggung-tanggung itu bukan cuma mimpi Rasulullah saja, bukan cuma yagotoh 1-2 kali, setiap saat mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu. Itulah Abu Abbas Al-Mursi, murid daripada Abil Hasan Asy-Syadzili. Nah ini ceritanya Ibn Athaillah As-Sakandari, ini adalah muridnya. Nah Ibn Athaillah As-Sakandari ini beliau ini adalah guru dari Imam Muhammad Al-Busiri, pengarang Burdah. Jadi yang ngarang qasidah Burdah itu murid daripada Ibn Athaillah As-Sakandari. Syadzili semua. Yang mana beliau murid daripada Abil Abbas Al-Mursi, Abil Abbas Al-Mursi murid daripada Abil Hasan Asy-Syadzili, dan Abil Hasan Asy-Syadzili murid daripada Abdus Salam Ibn Mashish. Ala kulli hal. Beliau juga sempat mengambil ilmu dari banyak ulama ya, sebelum-sebelumnya. Syarafuddin Ad-Dimyati, itu ma'ruf ulama hadis yang tenar di masa itu. Syamsuddin Al-Asbahani dalam perihal ilmu zahir, ilmu mantiq, ilmu usul, ilmu jadal. Ibn Athaillah As-Sakandari belajar dari gurunya ini Abil Abbas Al-Mursi. Setelah beliau menjadi ulama ya, masa belajar beliau dengan gurunya itu 12 tahun mulazamah dengan gurunya itu Abil Abbas Al-Mursi, sampai-sampai beliaulah yang menjadi khalifah setelahnya. Dikatakan Al-Imam Az-Zahabi ya, bercerita dalam kitabnya, dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Ad-Durar Al-Kaminah ya, berkata, kanat lahu jalalatun ajibah wa waqa'un fil nufus. Subhanallah, Ibn Athaillah As-Sakandari mempunyai wibawa yang luar biasa. Setiap orang yang melihatnya pasti akan segan, begitu, ajib. Dan setiap orang yang bertemu dengannya pasti akan takjub dengannya. Dan aku pernah bertemu dengannya, katanya di sini. Beliau menceritakan dari Tajuddin Al-Faraqi dalam keadaan beliau di Al-Jami' Al-Azhar, di Masjid Azhar yang di sana di Mesir, di atas kursi memberikan tausiah dengan tausiah yang mengademkan hati dan mencampurkan tausiah itu dengan banyak daripada perkataan kaum salihin. Dan beliau mempunyai banyak murid. Ajib. Nah, di antara muridnya ya banyak. Di antara murid yang paling tenar adalah Imam Muhammad Al-Busiri, dan juga di antara muridnya seorang ulama yang sangatlah tenar, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Subki itu adalah murid daripada Ibn Athaillah As-Sakandari. Imam Subki ini ya At-Tagi ya, bukan At-Taj. At-Tagi Subki ini ayah. Dari ayah ini beliau menurunkan anak-anak yang luar biasa. Tajuddin As-Subki, kalau yang ayah namanya Ali bin Abdul Kafi. Kalau anaknya banyak, Ahmad bin Ali, dan juga Abdul Wahhab bin Ali. At-Taj itu As-Subki.
dan keluarga sufi yang ma'ruf ya. Nah, la ilaha illallah. Nah, begitulah ikhwan. Nah, inilah mungkin sekelumit daripada siapa itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, di antara karangan beliau yang paling tenar sih Al-Hikam, betul, Al-Hikam. Itu yang luar biasa, yang paling manfaat, yang paling luar biasa, yang menjadi lampu penerang jalan bagi mereka yang mau sampai kepada Allah Ta'ala. Begitu. Nah, syarah-syarahnya Hikam itu kan banyak banget. Yang menautomkannya, yang mensyarahkannya. Wahakala. Juga di antara karangan beliau At-Tanwir fi Isghatit Tadbir juga pernah kita baca di sana. Nah, juga pernah kita baca juga kitab karangan beliau namanya At-Tawfiq fi Adabil Tariq. Beliau mensyarahkan qasidahnya Al-Ghawth Syu'aib Abi Madyan. Ma ladzatul 'aish ila suhbatul fuqara Salatin wassadat wal umara. Disyarahkan oleh beliau dalam kitab namanya At-Tawfiq fi Adabil Tariq. Naam. Anwan At-Tawfiq fi Adabil Tariq. Wa ala kulli hal, beliau banyak mempunyai karangan-karangan. Oh, dia ini bermadhab Maliki ya, Maliki al-madhab. Wahakala. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriyah, 13 Jumadil Akhir, dan dibawa oleh orang yang banyak yang menghadiri jenazahnya itu. Dikuburkan di Ghurafah, ma'ruf itu, perkuburan di Iskandaria yang di situ banyak ulama seperti Kamaluddin Ibn Humam, Ibn Sayyidin Nas, Ibn Abi Jamrah, semua itu satu komplek itu. Pernah ziarah ke Mesir sana, menziarahi mereka. Nah, begitulah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, nafa'anallah bihim wa a'ada alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah, jama'ana ma'ahum warzuqna ru'yatahum. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya ikhwani membaca kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain wa radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Alimul Amilul Jami'u baina ilmai syari'ati wal haqiqah Tajuddin Abul Abbas Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa afadha alaina wa ala muslimin min barakati ilmi barakati ulumih amin. Ayyuhal abd utlubit taubata minallahi ta'ala fi kulli waqt fa inna Allah ta'ala qad nadabaka ilayha faqala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Dimulai dengan basmalah. Seperti biasa, pembahasan basmalah sebenarnya panjang ikhwan. Kalau kita mau bahas tentang bismillahirrahmanirrahim dari segi apa nih? Dari segi hadisnya kah? Dari segi makna yang tersirat di dalamnya, dari segi nahwunya, dari segi sharaf atau balaghah atau istighaqnya, dari segi hukum fikihnya. Setiap ilmu itu mereka mempunyai versi dalam pembahasan basmalah. Dan tidak sedikit ulama-ulama yang mempunyai karangan khusus tentang basmalah. Imam As-Suyuti mempunyai kitab khusus, bukan satu, beberapa kitab yang membahas tentang basmalah. Khusus untuk perihal i'rabnya basmalah, beliau punya karangan kitab. Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi Ma'anil Basmalah wal Hamdalah. Nah, juga ada Al-Hanafi, ada Syekh Mullah Ali Al-Ghari, itu yang tenar dalam pembahasan basmalah. Gitu ya, Pak. Sebelumnya diceritakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, Allamatud Dunia, murid daripada Imam Haddad. Ketika beliau sempat
duduk di kota Zabid, dan masa-masa itu Zabid menjadi kota yang banyak ulamanya. Beliau duduk di kota Zabid selama 1 minggu, dan dalam masa 1 minggu itu semua ulama Zabid menimba ilmu dari beliau ini, Sayyidina Abdurrahman bin Antam Al-Faqih. Pagi, siang, malam semua pada ngaji ke beliau semua. Jadi semua ulama-ulama di sana ngeliburin ngajarnya, karena semua mereka dan santri-santrinya belajar memanfaatkan keberadaan Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih yang seminggu di sana itu, seminggu itu full time dari pagi, siang, malam. Seminggu beliau ngebahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dan nggak kelar-kelar. Nah, jadi kalau pembahasan seminggu tentang Bismillah nggak kelar, apalagi kita yang cuma sebentar. Makanya panjang pembahasan tentang basmalah. Dari segi apa yang mau dibahas, dari segi nahunya kah, baknya itu bak asli atau bak zaid. Kalau seandainya bak zaidah, jadi apa i'rabnya? Kalau bak asliyah berarti muta'alliq dengan apa, takdir ta'alluqnya itu apa. Pokoknya baknya itu sudah ruwet, sudah. Belum lagi Ar-Rahmanir Rahim, ada 9 versi, bisa Ar-Rahmanu, bisa Ar-Rahmana, Ar-Rahimu, Ar-Rahimah, begitu. Dari 9 versi itu yang boleh cuma 7, yang 2 nggak boleh. Kenapa? Itu panjang bahasannya. Dalam perihal na'at, ya kan? Ada wasl, ada juga ghatak. Nah, dari segi ilmu istighal, kalimat isim itu diambil daripada kata kalimat apa? Daripada sumu atau daripada simah. Khilaf antara Basriyin dan Kufiyin, ya kan? Kalau ulama Ahl Basrah mereka berpendapat kalau isim itu mustaq minas sumu. Kalau Kufiyin berpendapat isim mustaq minas simah. Nah, itu pembahasan panjang lebar dibahas oleh Imam Abu Bakar Ibn Al-Ambari dalam kitabnya Al-Insaf fi Bayani Asbabil Khilaf. Lebih dari 7 atau 8 halaman membahas cuma masalah isim saja. Oke, kalimat Allah diambil daripada kalimat apa? Daripada ilah kah? Atau daripada Allah kah? Atau daripada itu. Yang atau dia itu bukan mustaq sama sekali. Khilaf antara para ulama dalam kalimat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun sumbernya sama, rahmah. Tapi kok berbeda Rahman sama Rahim? Perbedaan antara Rahman dan Rahim pun panjang lebar ulama ngebahasnya. Nah, jadi sangat dalam pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu. Imam Al-Baijuri menyebutkan dalam hasyiahnya, hasyiah Baijuri. Hasyiah Baijuri yang mana nih? Imam Baijuri banyak punya hasyiah. Hasyiah Baijuri ala Ibn Qasim Al-Ghazi, Abu Syuja', gitu. Fathul Qarib gitu. Imam Baijuri menyebutkan bahwasanya semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabinya, ya, Taurat, Injil, Zabur, dan juga suhuf yang Allah berikan kepada nabi-nabinya, itu semua dirangkum oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ringkasan dari semua wahyu Allah terdahulu. Lah, Al-Quran itu semuanya ada ringkasannya di mana? Di Al-Fatihah. Memangnya Al-Fatihah itu luar biasa, surat yang paling top. Makanya dibaca di salat setiap rakaat, ya kan? Intisari daripada Al-Quran, surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah, Fatihah bagikan kunci, nah, pembuka Al-Fatihah itu. Nah, beliau berkata juga, dan rahasianya Al-Fatihah semuanya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya luar biasa tuh Bismillah. Dan rahasianya Bismillah ada di huruf pertamanya, di huruf ba itu, di itu. Dan rahasia huruf ba itu ada di titiknya katanya. Makanya titiknya itu hebat, bukan titik yang bawah situ, bukan. Ba kan begini tuh, titik bawah satu, bukan titik yang itu dimaksud. Karena titik itu baru di zaman Nabi Muhammad SAW, nggak ada ceritanya titik 1, titik 2 di atas di bawah, nggak ada. Tapi mereka bisa baca. Nah, itu lahir titik-titik itu usulan dari beberapa sastrawan pada masa itu. Ada yang bilang Hajjaj bin Yusuf, ada yang bilang yang lain. Nah, Ishaq. Wa ala kulli hal. Jadi apa yang dimaksud dengan titik yang ada di ba yang menjadi rahasianya Bismillahirrahmanirrahim? Titik yang dimaksud adalah ketika engkau memulai menulis huruf ba, gimana caranya tuh? Nah, kita taruh tok gitu kan. Baru turun ke bawah. Nah, ketika engkau meletakkan penamu di titik pertama, inilah yang dimaksud titik ini di atas. Yang paling tinggi itu. Nah, di situ. Itu rahasia daripada huruf ba. Begitu. Sayyidina Ali
bin Abi Thalib pernah berkata, "Lau takallamtu fi nubtati ba." Kalau seandainya aku membahas rahasia yang tersirat dalam titik yang ada di huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim, la uqartu mi'ata ba'ir. Sungguh aku akan penuhi 100 onta dengan kitab. Bukan satu jilid. Nanti bayangin, satu onta itu bisa membawa berapa jilid? Wow, sekian puluh jilid. Oke, ini 100 onta. Membawa kitab-kitab besar itu hanya membahas apa? Titiknya, bukan baknya, titiknya yang ada di huruf ba. Luar biasa luasnya ilmu Sayyidina Ali. Oleh karena itu dalam hadis baginda bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha." Begitu ikhwan, hadis yang sahih. Naam. Imam hadis yang sahih, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Imam Ali bin Muhammad bin Yahya mengarang kitab Daf'ul Irtiyab an Haditsil Bab, begitu. Dan juga Al-Ghumari mengarang namanya Fathul Ali fi bayan sihhati hadits bab Madinatul Ilmi Ali. Nah kata ya. Baik. Itu dari segi apa tadi itu namanya? Dari segi istighabnya, dari segi makna-maknanya. Dari segi hadisnya panjang lebar, kan memang disunahkan kita memulai kitab dengan basmalah. Karena memang Rasulullah SAW tatkala memulai surat-suratnya baginda mulai dengan basmalah. Nah itulah menjadi dalil kesunahan kita memulai tulisan dengan basmalah. Kalau kita ambil dalil yang sangatlah tenar itu, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Fi riwayah abtar wa fi riwayah ajram. Nah itu jangan. Itu karena hadisnya hadis yang sangat dhaif. Banyak ulama hadis menobatkan itu hadis yang maudhu'. Makanya jangan diambil dalil sebagai itu, bakal diprotes ntar. Kalau ngambil dalil hadis yang sahih. Nah, la ilaha illallah. Tadi Sidi Ahmad Siddiq Al-Ghumari yang bahas itu dalam kitabnya. Apa namanya dia yang pertama As-Sawa'iq Al-Munazzalah 'ala man sahaha hadits al-basmalah. Kitab yang kedua Al-Isti'adzah wal Hasbalah mimman sahaha hadits al-basmalah. Ala kulli hal. Jadi luar biasa ikhwan, ini luas pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu. Beliau mulai dengan basmalah, kemudian dengan salawat alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, dan kemudian salawat alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, di sini ada satu alinea yang ini dinobatkan sebagai bukan daripada kitab. Gala Syekhul Imam, nih alineanya berkata Syekh Al-Imam Al-Alim seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-Jami' baina ilmi syari'ah wal haqiqah, yang menghimpulkan antara ilmu syariat dan hakikat. Siapa? Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Semoga Allah taala memberikan rahmat kepadanya, wa afadha alaina wa alal muslimin, dan Allah taala memberikan kepada kita daripada keberkahan ilmunya. Amin. Nah, ini alinea bukan dari perkataan beliau. Oke, ini dalam istilah mereka namanya dibajah. Dibaj adalah alinea yang diselipkan antara basmalah, hamdalah, dan sebelum perkataan pengarang kitab, namanya dibajah. Siapa yang nyelipin? Itu biasanya sih murid-murid pengarang kitab. Biasanya. Ini yang terjadi juga dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan banyak kitab-kitab terdahulu ada dibajahnya. Begitu ikhwan. Nah, baru beliau mulai dengan ayyuhal abdu. Nah, insyaallah kita akan lanjut kembali membahas tentang pembahasan pertama. Pembahasan pertama dalam kitab Tajul Arus berjudul Taubat. Jadi langkah taubat itu adalah langkah pertama seorang hamba untuk bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Ya, langkah pertama taubat. Dia melepaskan dirinya dari belenggu tali kemaksiatan. Selagi seorang hamba masih terikat dengan kemaksiatan, seakan-akan burung tapi diikat kakinya tuh, punya sayap mau terbang nggak bisa karena masih diikat kakinya di tali. Begitu perihal seorang hamba untuk sampai kepada Allah Ta'ala, tapi masih bermaksiat, nggak bakal nyampe, selangkah aja nggak maju.
Makanya langkah pertama bagi seorang murid, bagi seorang yang mau sampai kepada Allah adalah taubat. Imam Haddad menyatakan dalam qasidahnya, wa taubatul khalsa'u awwalu khatwatin lisalikina ilal himail amna'i, dalam ainiyahnya, dan taubat yang tulus adalah langkah pertama bagi orang yang menuju kepada Allah Ta'ala, bagi orang yang mau menuju kepada benteng yang kuat, maksudnya ruang lingkup ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Taubat adalah langkah pertamanya, dan itu adalah pembahasan pertama dalam kitab ini. Semoga Allah Ta'ala yabarik lana walakum wa ya'id alaina min barakat hadzal imam. Naam, wa ma katabahu, wa anna Allah Ta'ala yarzuqna al-amal bima sami'na yulhidna biha ula al-gum wa nalhaq bihim fil yawm wa ma jara min lawm yufar bijahillah ala hadhihi wa kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hawba fastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي كثيرا دائم محبة الناس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat isyraq dulu ya, salat isyraq dulu hari lagi.